Jurnal penerimaan kas merupakan suatu catatan atau jurnal khusus yang menjadi tempat untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas atau yang menyebabkan adanya bertambahnya kas pada suatu perusahaan. Jurnal khusus penerimaan kas ini dibuat oleh perusahaan dengan fungsi sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Berikut ini beberapa transaksi yang bisa dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang pertama adalah penjualan barang dagang yang dilakukan secara tunai. Berikutnya penerimaan tambahan modal yang berupa uang tunai dari pemilik perusahaan. Selanjutnya penerimaan pembayaran piutang. Penerimaan pendapatan lain seperti pendapatan sewa yang dilakukan secara tunai, penerimaan pinjaman yang berasal dari bank, dan penerimaan tunai lainnya. Dan bentuk dari jurnal penerimaan kas sendiri ada 6 kolom, di mana masing-masing kolom memuat yang pertama tanggal, berfungsi untuk mencatat waktu berlangsungnya suatu transaksi. Kedua, keterangan atau uraian, mencatat keterangan transaksi yang berlangsung. Tiga, nomor bukti transaksi, biasanya untuk mencatat nomor bukti transaksi yang ada di dalam faktur penjualan. Yang keempat, ref atau referensi, memberikan tanda yang berhubungan dengan pemostingan transaksi di buku besar. Dan yang kelima adalah akun yang didebet, mencatat nominal yang bernilai debet. Kolom akun yang telah didebet ini juga dibagi menjadi 2 kolom, yaitu akun kas serta potongan penjualan. Yang keenam, akun yang dikredit, untuk mencatat nominal yang bernilai kredit. Kolom akun yang dikredit juga dibagi menjadi 3 subkolom, yaitu piutang dagang, penjualan, serta akun serba-serbi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal yang dikhususkan untuk mencatat semua pembelian barang dagangan secara kredit. Jurnal ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi yang bervolume tinggi ke dalam buku besar. Jurnal pembelian juga mencatat transaksi secara harian sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, yang nantinya pada akhir tiap periode pelaporan, catatan dalam jurnal pembelian akan diringkas dan diposting dalam buku besar. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Dengan kata lain, informasi yang disimpan dalam jurnal ini adalah ringkasan dari faktur-faktur yang dikeluarkan untuk pelanggan atau customers.
Sama halnya dengan jurnal pembelian, jurnal penjualan juga berfungsi untuk memudahkan pencatatan transaksi yang bervolume tinggi ke dalam buku besar. Transaksi penjualan per hari akan dicatat pada jurnal penjualan yang kemudian disederhanakan untuk diposting ke dalam buku besar pada akhir periodenya. Adapun informasi yang tersimpan dalam jurnal penjualan meliputi tanggal transaksi, nomor rekening, nama pelanggan, nomor faktur, dan total penjualan. Pada akhir setiap laporan, jumlah total debit dan kredit dicatat ke dalam buku besar. Jika Anda ingin meneliti dan melihat saldo yang telah tercatat dalam buku besar, Anda dapat merujuk kembali ke dalam jurnal penjualan dan dapat menggunakan nomor faktur yang tercantum dalam jurnal penjualan untuk mengakses salinan faktur. Konsep jurnal penjualan sebagian besar terbatas pada sistem akuntansi manual dan biasanya jurnal khusus ini tidak selalu digunakan dalam sistem akuntansi terkomputerisasi. Jurnal berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Jurnal ini akan mencatat secara terperinci transaksi secara tunai. Transaksi yang termasuk dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, pembayaran beban-beban, dan lain-lain. Semua arus kas keluar akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Contoh, pembayaran kas untuk pembelian tunai, pembayaran kas untuk pelunasan hutang, pembayaran kas untuk berbagai pembiayaan seperti biaya sewa, biaya iklan, pembayaran upah dan gaji karyawan. Berikutnya adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang secara tunai. Jika jurnal sebelumnya digunakan untuk mencatat transaksi secara kredit, jurnal penerimaan kas ini difungsikan untuk mencatat transaksi secara tunai. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain penjualan secara tunai, penerimaan atas pelunasan piutang, retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan secara tunai. Nah, yang terakhir adalah jurnal umum. Pengertian jurnal umum ini adalah sebuah buku jurnal yang dipakai untuk mencatat seluruh transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus di atas. Maksudnya, terdapat beberapa transaksi yang memang hanya bisa dicatat di dalam jurnal umum. Beberapa transaksi yang dapat dicatat dalam jurnal umum antara lain retur pembelian, retur penjualan, ayat jurnal penyesuaian, ayat jurnal koreksi, ayat jurnal penutup, dan yang terakhir adalah ayat jurnal pembalik. Berikut ini adalah salah satu contoh penyusunan jurnal penerimaan kas. Dari contoh tersebut dapat dijelaskan bahwa
1. Transaksi yang terjadi tanggal 5 April merupakan transaksi yang diterima berupa pelunasan piutang dari pelanggan, yaitu dari toko Ayu, sehingga membuat saldo kas akan bertambah serta saldo piutang akan berkurang sejumlah angka yang sama, yaitu Rp2.500.000. Selanjutnya dicatat dalam kas di posisi debit sejumlah Rp2.500.000 serta di kolom piutang dagang di posisi kredit sebesar Rp2.500.000. Berikutnya, transaksi yang terjadi tanggal 10 April merupakan suatu transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara tunai terhadap toko Dwi, sehingga saldo kas akan bertambah serta saldo penjualan juga akan bertambah sebesar Rp2.300.000. Karena itu akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas, yaitu kas di posisi debit sejumlah Rp2.300.000 serta penjualan di posisi kredit sebesar Rp2.300.000. Kesimpulan dari penjelasan di atas, jurnal khusus penerimaan kas dapat didefinisikan sebagai suatu jurnal yang fungsinya untuk mencatat transaksi penerimaan kas secara tunai. Media pembelajaran yang saya gunakan pertama adalah Google Classroom. Di dalam Google Classroom, saya gunakan untuk memberikan tugas sekaligus materi mengenai jurnal khusus yang akan saya berikan kepada para siswa. Selanjutnya, saya menggunakan aplikasi WhatsApp untuk melakukan diskusi dengan para siswa mengenai materi-materi yang mereka belum paham. Kemudian, saya menggunakan Google Form untuk melakukan absensi siswa secara online. Berikutnya, media lain yang saya gunakan adalah portal Rumah Belajar, di mana siswa dapat mencari pengetahuan materi lain melalui fitur-fitur yang ada di dalam Rumah Belajar. Kesimpulan, di mana siswa mampu menyimpulkan materi yang telah diberikan mengenai jurnal khusus. Khusus praktikum akuntansi perusahaan dagang yaitu pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang dengan jurnal khusus untuk mengelompokkan setiap transaksinya. Jurnal khusus tersebut adalah 1. Jurnal penerimaan kas untuk mencatat penerimaan kas secara tunai. 2. Jurnal pengeluaran kas untuk mencatat pengeluaran kas secara tunai. 3. Jurnal pembelian untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. 4. Jurnal penjualan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. 5. Jurnal umum untuk mencatat apabila terjadi retur atau pengembalian barang dagangan.